Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kurva pertumbuhan mikroorganisme, di mana nantinya akan membahas perhitungan jumlah bakteri Staphylococcus aureus menggunakan pengembangan metode spektrofotometri. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yulia Azahra dengan BP 191131007, lalu ada Sukma Aulia Rehan dengan BP 191132002, lalu ada Fitri Herliadisti dengan BP 191132004, dan Indri Sasabila Caniago dengan BP 191132019. Metode turbidimetri merupakan cara yang cepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Tujuan dari percobaan penentuan jumlah sel mikroorganisme dengan metode turbidimetri adalah untuk memonitor pertumbuhan bakteri dalam media yang ditunjukkan dengan kekeruhan media. Perhitungan bakteri dengan metode turbidimetri merupakan contoh perhitungan bakteri secara tidak langsung. Metode turbidimetri memiliki kelebihan yaitu cepat, tidak destruktif, dan tidak mahal. Perhitungan jumlah bakteri dilakukan dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri menggunakan larutan standar Macfarlane. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, di mana yang pertama pemurnian bakteri uji. Alat yang digunakan yaitu inkubator, cawan Petri, lalu bahan yang digunakan yaitu media yang sudah disterilisasi, media nutrien broth atau disingkat menjadi NB. Dan selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus sebagai bakteri uji. Lalu yang kedua ada peremajaan bakteri uji, di mana alat yang digunakan untuk peremajaan bakteri uji yaitu jarum OC pertama, lalu kedua tabung reaksi, ketiga bunsen. Dan bahan yang digunakan yaitu koloni tunggal yang tumbuh pada media cawan. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar Macfarlane 0,5. Alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, labu ukur, botol regen, pipet tetes, tabung reaksi tutup ulir, dan lemari pendingin. Serta bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan standar Macfarlane 0,5 yaitu BaCl2 1% dan H2SO4 1%. Yang keempat, pembuatan kurva standar bakteri. Alat yang digunakan yaitu jarum OC, shaker inkubator, dan spektrofotometer UV vis. Serta bahan yang digunakan dalam pembuatan kurva standar bakteri yaitu bakteri Staphylococcus aureus, media nutrien broth, serta NaCl 0,85%. Yang kelima, pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Alat yang digunakan dalam pembuatan kurva standar bakteri yaitu jarum OC, shaker inkubator, spektrofotometer UV vis, serta 8 buah tabung reaksi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kurva standar bakteri yaitu bakteri Staphylococcus aureus, media NB, serta larutan natrium klorida. Adapun prosedur perhitungan jumlah bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan spektrofotometer, yang pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi menggunakan media yang sudah dibuat, yaitu media nutrien broth. Disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, bersama dengan alat-alat lain yang dipakai seperti tabung reaksi, cawan Petri, dan mikropipet. Yang kedua, pemurnian bakteri uji. Prinsipnya adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga individu spesies dapat dipisahkan dari lainnya, dengan anggapan bahwa setiap koloni terpisah yang tampak pada cawan setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Pemurnian bakteri ini bertujuan untuk mendapatkan isolat tunggal bakteri. Cara pemurnian bakteri uji yang pertama, biarkan suhu media yang telah disterilisasi turun hingga lebih kurang 40 derajat Celcius pada suhu ruang. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan Petri. Biarkan media padat pada cawan Petri lebih kurang 20 menit. Selanjutnya, bakteri Staphylococcus aureus diinokulasi ke dalam cawan Petri secara kuadran 4. Selanjutnya, bungkus cawan Petri dengan kertas dan masukkan ke dalam inkubator secara terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Yang ketiga, peremajaan bakteri uji. Pertama, ambil koloni tunggal, isolet tunggal bakteri Staphylococcus aureus yang tumbuh pada cawan Petri. Koloni tunggal diambil menggunakan jarum OC. Selanjutnya diinokulasikan ke dalam media miring dalam tabung reaksi secara zigzag.
Untuk tahapan ini dilakukan secara aseptis dekat dengan api Bunsen. Kemudian bungkus tabung reaksi dengan kertas dan diinkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam. Yang keempat, pembuatan larutan standar Macfarlane 0,5. Pertama, masukkan larutan BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung reaksi tutup bulir. Larutan ini diambil dengan cara dipipet. Kemudian pipet juga larutan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dan campurkan ke dalam tabung reaksi tutup bulir yang telah berisi BaCl2 1%. Kemudian larutan di vortex hingga tercampur sempurna dan larutan ini disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Larutan Macfarlane 0,5 buatan ini digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau diasumsikan setara dengan kekeruhan bakteri suspensi. Yang kelima, pembuatan kurva standar bakteri. Pertama, diambil 2 OC bakteri Staphylococcus aureus dan dimasukkan ke dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah steril. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama 1 malam. Setelah itu diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometri UV-Vis panjang gelombang 625 nanometer. Kemudian dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan pengenceran 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32. Pada grafik akan didapatkan persamaan regresi linier yang akan digunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Dengan rumus persamaan regresi linier, Y sama dengan AX plus B, dengan Y adalah absorban, X adalah jumlah bakteri, A dan B merupakan konstanta yang didapat dari garis linier. Yang keenam, pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Pertama, diambil 2 OC bakteri Staphylococcus aureus dan dimasukkan ke dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah steril. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama 1 malam. Setelah itu, diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl dengan nilai absorban 0,08 sampai 0,1. Kemudian kultur dibagi ke dalam 8 tabung reaksi, masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm. Diukur nilai absorbannya setiap 3 jam selama 24 jam. Yang ketujuh, pembuatan suspensi bakteri uji. Pertama, diambil 1 OC bakteri Staphylococcus aureus dan dimasukkan ke dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama waktu generasi terpendeknya. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Lalu yang kedelapan, pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau spektrofotometri. Pertama, disiapkan larutan standar Macfarlane 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Yang pertama, diukur larutan Macfarlane 0,5, selanjutnya suspensi bakteri uji. Lalu kalau nilai absorbannya bakteri lebih besar, maka dilakukan pengenceran sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar Macfarlane dengan panjang gelombang 625 nanometer, memberikan hasil nilai absorban 0,08 sampai 0,1. Selanjutnya, pembuatan kurva standar bakteri. Pada tabel kurva standar bakteri diperoleh jumlah Staphylococcus aureus di beberapa perlakuan pengenceran menggunakan larutan pengencer yaitu NaCl. Seperti dapat dilihat pada tabel ini, data kurva standar jumlah sel Staphylococcus aureus. Pada pengenceran 1:1, di mana kondisi ini merupakan perbandingan antara
kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl sehingga diperoleh nilai absorban yaitu 2,173 dengan jumlah sel 2,6 kali 10 pangkat 9 dan log jumlah sel 9,4. Pada pengenceran 1:2 diperoleh nilai absorban yaitu 1,559 dengan jumlah sel 8,1 kali 10 pangkat 8 dan log jumlah sel 8,9. Pada pengenceran 1:4 diperoleh nilai absorban yaitu 0,906 dengan jumlah sel 3,3 kali 10 pangkat 8 dan log jumlah sel 8,5. Pada pengenceran 1:8 diperoleh nilai absorban yaitu 0,487 dengan jumlah sel 1,6 kali 10 pangkat 8 dan log jumlah sel 8,2. Pada pengenceran 1:16 diperoleh nilai absorban yaitu 0,246 dengan jumlah sel 9,5 kali 10 pangkat 7 dan log jumlah sel 7,9. Yang terakhir pada pengenceran 1:32 diperoleh nilai absorban yaitu 0,124 dengan jumlah sel 4,5 kali 10 pangkat 7 dan log jumlah sel 7,6. Perhitungan kurva standar jumlah sel Staphylococcus aureus sebagai berikut. Untuk mendapatkan kurva standar dibutuhkan nilai absorban dan nilai log jumlah sel. Seperti data yang terlihat pada tabel sebelumnya, pada pengenceran 1:1 dengan nilai absorban 2,173 diperoleh jumlah sel yaitu 2,6 kali 10 pangkat 9. Maka dapat dihitung log jumlah selnya sama dengan log 2,6 kali 10 pangkat 9 sama dengan 9,4. Sehingga nilai log jumlah sel pada pengenceran 1:1 adalah 9,4. Begitu juga pada pengenceran 1:2 dengan nilai absorban 1,559, jumlah sel yang diperoleh yaitu 8,1 kali 10 pangkat 8. Maka log jumlah selnya sama dengan log 8,1 kali 10 pangkat 8 sama dengan 8,9. Dan seterusnya dengan cara yang sama untuk menghitung nilai log jumlah selnya hingga pada pengenceran 1:32. Kurva standar bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri, sehingga kurva standar bakteri dibuat berdasarkan data pada tabel jumlah sel yang telah diperoleh sebelumnya. Pada kurva standar bakteri ini akan ditampilkan grafik hubungan antara absorban yaitu pada sumbu Y dengan log jumlah sel pada sumbu X. Setelah kurva standar bakteri Staphylococcus aureus ini terbentuk, maka akan diperoleh grafik dengan persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 1,2027X dikurang 9,2069, di mana persamaan regresi linier itu nantinya akan digunakan untuk menghitung log jumlah sel bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Pada tabel dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus adalah setiap 3 jam selama 24 jam. Nilai log jumlah sel yang didapat pada kurva pertumbuhan bakteri ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu diperoleh dari persamaan regresi linier yang terdapat pada kurva standar bakteri. Seperti data yang terlihat pada tabel, pada jam ke-0 diperoleh nilai absorbannya 0,090. Maka, nilai log jumlah selnya dapat dihitung dari persamaan regresi linier Y sama dengan 1,2027X dikurang 9,2069. Di mana Y merupakan nilai absorban dan X adalah log jumlah sel. Sehingga 0,090 sama dengan 1,2027X dikurang 9,2069. 1,2027X sama dengan 9,2969. Sehingga diperoleh X sama dengan 7,7. Jadi pada jam ke-0 diperoleh nilai log jumlah sel bakteri Staphylococcus aureus yaitu 7,7. Begitu juga pada jam berikutnya hingga jam ke-24. Cara perhitungan nilai log jumlah selnya sama, yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linier Y sama dengan 1,2027X dikurang 9,2069, kemudian memasukkan nilai absorbannya. Maka akan didapat nilai log jumlah sel pada setiap jamnya. Setelah itu dibuat kurva pertumbuhan bakterinya. Kurva pertumbuhan bakteri ini memuat grafik hubungan antara log jumlah sel pada sumbu Y dan waktu pertumbuhan pada sumbu X. Dengan begitu, maka akan dihasilkan kurva pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus seperti berikut ini.
Dari kurva pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang telah diperoleh, kita dapat mengetahui fase-fase yang terjadi selama pertumbuhan bakteri. Adapun fase-fase yang dialami kurva pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yaitu terdiri dari yang pertama, ada fase log atau fase adaptasi. Fase ini merupakan fase paling awal atau fase penyesuaian suatu aktivitas mikroba dalam lingkungan barunya. Fase log isolat Staphylococcus aureus terjadi pada 3 jam pertama pada masa awal pertumbuhannya. Yang kedua ada fase eksponensial. Fase eksponensial ini merupakan fase pertambahan jumlah mencapai kecepatan maksimum sehingga kurvanya dalam bentuk eksponensial. Fase eksponensial isolat Staphylococcus aureus terjadi pada jam ke-18 dengan nilai absorbansi yaitu sebesar 1,641. Yang ketiga adalah fase stasioner. Fase stasioner merupakan fase terjadinya keseimbangan. Artinya dalam pertumbuhan koloni terjadi keseimbangan antara yang mati dengan penambahan individu. Fase stasioner isolat Staphylococcus aureus terjadi pada jam ke-18 setelah masa inkubasi. Yang keempat ada fase kematian. Fase kematian merupakan fase mulai terhentinya aktivitas. Fase kematian isolat Staphylococcus aureus terjadi setelah jam ke-24 masa inkubasi. Berikut daftar-daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat tugas ini. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.